Guru. Muwan, sudah saatnya kamu turun gunung. Guru, apakah aku melakukan kesalahan? 3 tahun lalu, kamu difitnah dan diselamatkan. Jika ini tidak diselesaikan, hatimu tidak akan tenang. Kemampuan yang kami ajarkan padamu sudah hampir kamu kuasai, sekarang kamu tidak akan lagi dirugikan oleh siapapun. Pergilah. Turun gunung untuk membalas budi dan dendam. Guru kedua, ini apa? Aku sudah menyelidiki, cucu keluarga Duan adalah orang yang menyelamatkanmu dulu. Berhenti, jangan lari, kamu tidak bisa kabur. Berhenti. Dia keracunan, pasti tidak bisa lari jauh, kamu ke sana. Kamu tidak apa-apa? Kenapa mereka mengejarmu? Tolong aku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Suatu hari aku akan membalasmu. Nanti kita akan saling mengenali dengan ini. Ngomong-ngomong, orangnya sudah ditemukan, tapi setengah tahun lalu. Dia mengalami musibah, menjadi vegetatif. Apa? Keluarga Duan untuk membawa keberuntungan. Memilih adikmu MU Ting, tapi sepertinya dia tidak mau menikah dengan orang vegetatif, jadi keluarga MU mungkin akan membawamu kembali untuk menggantikannya. MU1, kamu masih punya urusan duniawi, sekarang. Sudah saatnya kamu membalas budi dan dendam. Curuan Kanangla. Guru, aku mengerti. Tidak benar. Keluarga MU, berapa banyak mereka memberimu? Begitu saja menjualku. Jual apa? Cepat turun gunung, nanti. Tidak keburu naik bus turun gunung. Akhirnya berhasil membujuk nona kecil ini turun gunung. Sial, kontrak pengalihan saham grup di Haobu. Dikirimu Wan, habis. Yarum ayai ptaiku dikurimu van. Kang Lanju. Sudah, kita cuma punya 1 murid, cepat atau lambat akan diberikan padanya. Token Kekeserangku. Sudah, cepat atau lambat harus diberikan. Keluarga Duan memberikan mobil mewah, senilai puluhan juta. 1 rumah mewah Fei Chui, mas kawin 1 miliar. Ibu, nanti semua ini akan menjadi milik kita. Kakak, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Sudah menggantikanku menikahi si sampah Duan Li Chen. Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Ibu. Ting Ting, kamu tidak apa-apa? Kamu gila apa di sini? Menghina suamiku, pantas dipukul. Duan Li Chen si vegetatif itu. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Tapi memang, kalau bukan karena menggantikanku menikah, orang hina sepertimu yang tidak punya ibu hanya pantas bercocok tanam di gunung. Kamu mau apa? 3 tahun lalu kamu memaksa ibuku bunuh diri dengan melompat ke sungai demi mengambil posisiku, dan kamu memberi obat hingga aku kehilangan keperawanan, bahkan menyuruh orang membunuhku. Hutang ini belum aku hitung. Apa yang kamu bicarakan itu? Tenang saja, setelah aku menikah, kalian semua tidak akan bisa lari. Prosesi pernikahan keluarga Duan sudah tiba. Apa yang masih kalian tunggu di sini?
Nikmatilah sisa waktu kalian. Ting Ting, ini Li Chen. Kedepannya akan merepotkanmu. Dia suamiku, ini semua adalah kewajibanku. Sebenarnya, sebelumnya Li Chen tidak seperti ini. Setelah kecelakaan, Ibu tenang saja, aku percaya Li Chen. Dia pasti akan bangun. sudah larut, aku tidak akan mengganggumu lagi. Duan Li Chen, lama tidak bertemu. 3 tahun lalu aku tidak melihat dengan jelas, tidak menyangka, aku sangat beruntung. Masih tampan juga. Meskipun kita tidak mengadakan pernikahan, tapi ritual yang seharusnya tetap harus dilakukan. Aku M. Yuan, mulai sekarang adalah istrimu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Karena ritual sudah selesai, maka selanjutnya, kita akan memulai hal yang sebenarnya. Kamu, Kakak ipar. Jangan terlalu kaku, aku adik iparmu. Sudah larut begini. aku dan kakakmu mau istirahat, kalau ada urusan. Bicarakan besok saja. Tidak bisa besok, malam pengantin ini. Adalah kebahagiaan hidup, kamu menjaga orang cacat ini. Pasti sangat kesepian kan? Jadi, aku sengaja datang untuk menemanimu. Tenang saja kakak ipar, malam ini. Aku pasti akan membuatmu merasakan kebahagiaan sebagai seorang wanita. Kakak tertua seperti ayah, kamu tidak menghormati kakakmu seperti ini. Aku akan memberinya pelajaran yang baik untukmu. Kamu, atas dasar apa? Kamu siapa sih? Ayah dan ibuku saja tidak berani memarahiku. Atas dasar apa kamu mendidikku? Jangan mendekat. Ini adalah keluarga Duan. Jangan macam-macam. Lain kali kau percaya atau tidak. Yang akan kuremukan adalah lehermu. Aku salah, kakak ipar. Aku salah, kumohon. Beri aku kesempatan lagi ya. Pergi. Baik, baik, baik. Kamu tunggu saja. Untung dia tadi tidak melukaimu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkannya. Selamat malam. Like it. Jangan bicara, dengarkan aku sekarang. Kecelakaan itu tidak melukaiku. Aku menyegel 7 meridianku sendiri untuk memancing musuh keluar. Setelah 6 bulan, aku akan bangun dengan sendirinya. Lalu kenapa kamu tiba-tiba
Karena hari ini ada orang yang membuka 7 meridianku lebih awal. Siapa yang begitu hebat, bisa membuka teknikmu? Sekarang, bantu aku menyelidiki semua orang di keluarga MU. Oke, omong-omong, aku sudah menemukan orang yang menyakitimu dulu. Itu adalah cabang kedua keluarga Duan. Tujuannya adalah agar Duan Jingyan menggantikanmu untuk menjadi kepala keluarga Duan. Aku mengerti. Apa ini keras sekali? Pagi. Aku ingat, semalam aku tidak melepas bajunya. Jangan-jangan ini perbuatanku? Yuan, kamu tidak akan. Apa ini keras sekali? Nyonya muda, Nyonya besar memanggilmu sekarang. Baik, aku mengerti. Katakan. Li Chen, sudah jelas diselidiki. Istri barumu ini bukanlah putri kedua keluarga MU Ting, tetapi kakaknya, Yuan. Keluarga MU berani sekali, berani mencari pengganti untuk menikah. Aku mengerti. Aku ingin tahu apa latar belakangmu. Apa tujuanmu mendekatiku? Nyonya muda benar-benar berani. Semalam malah memukul tuan muda kedua. Sekarang, cabang kedua sudah melapor ke Nyonya besar. Nyonya muda kali ini pasti dalam bahaya. Jarum perak, ini harus segera diberitahu ke Nyonya besar. Ibu, sekarang, setiap kali aku memikirkan wanita Yuan itu, hidupnya akan menjanda selamanya. Aku langsung senang. Siapa yang tidak setuju? Daripada seperti ini, lebih baik dia mati 3 tahun lalu. Halo, menantu ketiga paman ketujuh ya? Aku kasih tahu, tuan besar kita sudah sadar. Apa? Duan Li Chen sudah sadar? Iya, aku lihat sendiri tadi malam. Kemarin sudah larut, takut ganggu jadi tidak telepon. Kamu suruh aku awasi mereka, jadi hari ini aku buru-buru. Sudah, aku tahu. Terima kasih ya. Sial, Duan Li Chen sudah sadar. Kalau keluarga Duan tahu yang menikah bukan kamu, tapi Yuan, keluarga Duan pasti tidak akan membiarkan kita. Ini gimana dong? Ibu, kamu khawatir apa? Kalau Duan Li Chen sudah sadar, aku yang akan menikah dengannya. Setelah aku jadi nyonya muda keluarga Duan, dan Duan Li Chen jadi kepala keluarga, kita akan punya segalanya. Betul. Sekarang kita langsung ke keluarga Duan. Tidak makan. Ibu, kamu cari aku? Ting Ting, kamu datang. Frozen, kamu akhirnya turun. Jungkook, sikapmu bagaimana ini? Kakak ipar, ini hasil didikanmu? Memukul adik ipar, lalu padaku. Padamu bagaimana? Justru kamu tidak tahu hitam putih. Masalahnya belum ditanya, langsung suruh jongkok. Kamu, begini caranya jadi orang tua? Time Camel. Kamu, cukup. Ting Ting, kemarin sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, tadi malam dia menyelinap ke kamarku. Mau melecehkanku. Saat berantem, dia sendiri yang jatuh. Omong kosong. Ini jelas pukulanmu. Nok, pelon-pelon.
Bagaimana? Tuan kedua, aku ini wanita lemah, mana mungkin bisa mengalahkan pria sepertimu. Lagi pula, kalau kamu bilang begitu, berarti mengakui. Tuan malam, Aku tidak. Tuan kedua keluarga Duan melecehkan kakak ipar tidak berhasil. Malah dipukul oleh kakak ipar. Kalau ini sampai tersebar, bukan hanya masalah moral saja. Apakah ada yang curiga kalau si Ershao tidak bisa? Kamu. Aku sih tidak masalah, tapi bagaimana orang luar memandang Ershao? Dan bagaimana dengan keluarga Duan? Muka keluarga Duan benar-benar tercoreng. Kamu. Jingyang Tinting Belang. Apakah semuanya benar? Tidak. Dia sedang memfitnah. Benar, anakku tampan dan berbakat. Wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Ini semua. Dia yang merayuku. Kamu? Lebih baik kamu lihat diri sendiri dulu. Aku merayumu? Tidak tidur di malam hari. Menyelinap ke kamarku, bilang aku yang merayumu? Aku khawatir dengan kakakku. Jadi aku sengaja datang untuk melihatnya. Oh ya, wanita ini. Aku lihat tadi malam, dia mau membahayakan kakakku. Apa? Nyonya, ini kami temukan. Di kamar tuan besar, ini. Jerem? Kenapa ada ini di kamar Li Chen? Pasti wanita ini yang membawanya. Benar, tadi malam aku baru masuk, langsung melihat wanita ini. Mau menusuk kakakku dengan jarum. Aku langsung menghalang. Tapi dia malah memukulku. Aku mengerti, pasti kamu tidak rela menikahi orang cacat. Lalu mau membunuh Li Chen untuk menikah lagi. Kamu benar-benar jahat. Barang itu memang milikku. Kakak ipar, lihat dia mengaku. Barang itu milikku, tapi untuk mengobati suamiku. Lucu, penyakit kakakku. Keluarga Duan sudah mencari banyak tabib. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, apalagi kamu. Tabib-tabib biasa, mana bisa dibandingkan denganku? Penyakit kakakku hanya bisa disembuhkan oleh pendeta King Feng dengan Tai Divine Nedle. Kamu? Pendeta King Feng, aku memang bukan, tapi aku muridnya. Dan jarum perak ini adalah Tai Divine Needle yang kamu sebut. Apa? Sudah diketahui umum, pendeta King Feng tidak pernah menerima murid. Selain itu, Tai Divine Needle adalah harta tak ternilai. Kamu bawa jarum jelek ini, berani menggunakan nama pendeta King Feng untuk menipu orang. Kakak ipar, wanita ini punya niat jahat. Kita harus mengurungnya dan menginterogasi dengan ketat. Berani-beraninya mengincar keluarga Duan. Ibu, aku janji, pasti bisa menyembuhkan Li Chen. Dengan apa kau menjamin? Ibu, percayalah padaku. Ibu tidak ingin melihat Li Chen terbaring seperti sayur seumur hidup, kan? Nyonya, ada tamu dari keluarga MU. Keluarga MU? Untuk apa mereka datang sekarang? Minger. Wah, kau berani memalsukan identitas adikmu. Menikah pengganti ke keluarga Duan? Apa maksudmu? Nyonya Duan, Anda tidak tahu. Ini baru menantu Anda, MU Ting. Kamu Ting? Lalu dia adalah kakaknya Ting Ting kami. Muan. YK, demi-manjar kekayaan. Hidup mewah, dia memalsukan diriku untuk menikah ke keluarga Duan. Dia benar-benar penipu. Apa katamu? Nyonya Duan, maafkan saya. Saya tidak tahu kakak saya sampai segitunya serakahnya. Menipu semua orang. MU Ting, kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kau sendiri tidak mau menjanda. Suruh aku menggantikanmu menikah ke sini. Nyonya Duan, bukan begitu. Percayalah padaku. Nyonya MU, sebelumnya aku tidak pernah dengar Nona MU. Punya kakak? Anda tidak tahu, 3 tahun lalu MUan main serong dengan pria. Perkaranya heboh sekali. 3 tahun lalu. Kalau begitu, dia wanita jalang. Orang seperti ini tidak pantas jadi menantu keluarga Duan. Makanya, dia sembunyi di gunung bertahun-tahun. Baru pulang ini, ibunya yang mati itu. Juga karena dia bunuh diri terjun ke sungai. Berani lagi kau menghina ibuku, percaya tidak? Lain kali ku buat mulutmu tidak bisa bicara. Lihatlah, begitulah karania jia memukuku. Asli keluar wataknya. Tadi pura-pura 5. Kakak ipar, kau lihat kan?
Wanita ini benar-benar penipu ulung. Kau sanggup menjuswakanku. Budi pekerti bejat, serakah, mencoba membunuh Li Chen, memukul Jing yang kami, bahkan berani memasukkan diri sebagai murid pendeta King Feng. Menipu orang. Dengan ini semua, cukup untuk menghukum matimu 100 kali. Penggol. Pukuli Jia. Berhenti. Kakak. Anakku. Lichen. Ibu. Nok. Duan Li Chen ternyata tampan sekali. Li Chen, kamu sudah bangun. Pas sekali, wanita ini. Dia tidak hanya mencoba membunuhmu, lihat. Dia juga memukul adikmu sampai seperti ini. Ya? Kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Benar? Kakak, lihatlah, semua ini ulahnya. Penyakitku, dialah yang menyembuhkanku. Kakak, mana mungkin? Hanya dengan dia? Dan sekantong jarum jelek ini, mana mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu? Kakak, jangan karena kasihan padanya. Lalu berbohong supaya kami memaafkannya. Meskipun aku dalam keadaan koma, aku tetap sadar. Tadi malam dialah yang memberi perawatan aku puntur. Hingga aku bisa sadar seperti sekarang. Kakak, maksudmu kamu sadar? Kalau begitu tadi malam, kakak. Dengarkan penjelasanku, kejadian tadi malam hanyalah salah paham. Jing Yang. Apa yang kamu lakukan? Pukulan ini masih ringan, kalau berani lagi. Aku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Dan kamu, jaga baik-baik anakmu. Kalau tidak, kamu juga akan kena imbasnya. Aku baik-baik saja, Bu. Lichen. Acula muting. Acula istramo. Dia yang meniru aku, menikah dengan keluarga Duan. Benarkah? Dia tidak mau menikahimu dan hidup menjanda, jadi memaksaku untuk menggantikannya. Li Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu begitu luar biasa, mana mungkin aku merendahkanmu. Tidak mau menikahimu, sebenarnya. Dia hanya ingin masuk ke keluarga Duan. Dengan cara licik, sekarang malah memutarbalikkan fakta. Omongan kalian hampir membuatku percaya. Bagaimana kalau kalian dengar? Apa ini? Kakak, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Sudah menggantikanku menikahi Duan Li Chen. Kakak, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Sudah menggantikanku menikahi Duan Li Chen. Kalian, masih ada yang mau dikatakan? Ini, Nyonya Duan, dengarkan penjelasanku, rekaman ini. Rekaman ini palsu. Palsu? Kalau begitu, mau aku putar lagi biar mereka dengar baik-baik? Dasar gadis kurang ajar, lihat nanti aku pukul kamu sampai mati. Ibu, aku lawan kamu. Sudah. Kalian berani memukul istriku di depanku? Apakah kamu pikir aku Duan Li Chen tidak ada? Hei, Nyonya Duan, dengarkan penjelasanku. Usir kedua orang ini keluar. Dia yang sebenarnya emuting, Li Chen. Aku adalah istrimu yang sebenarnya. Hei, kami masih ada urusan. Kami pergi dulu ya. Ting Ting. Tidak. Wan Er, tadi maafkan ibu ya. Hampir menuduhmu. Tidak apa-apa, Bu. Li Chen, kamu baru saja bangun, masih butuh istirahat. Kalian berdua cepatlah kembali ke kamar. Duan Li Chen, tadi benar-benar berkatmu. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Aku istrimu. Siapa lagi? Kamu seharusnya sangat paham. Yang kutanyakan bukan itu. Lalu apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu tadi bilang, kamu adalah murid Master King Feng. Para master sudah lama bersembunyi. Jangan sampai mereka terbongkar. Jangan membuat masalah untuk mereka. Aku tadi hanya mengarang saja. Mengarang? Kalau ini, milikmu kan?
murid Master King Feng. Mungkin bisa dipalsukan, tapi Tai Divine Needle hanya ada satu di dunia ini. Tidak mungkin ada yang palsu. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu mendekatiku? Aku adalah... Aku tentu saja datang untuk membalas budi. Tapi bagaimana ya menjelaskannya? Lagi pula malam itu 3 tahun lalu. Sepertinya sekarang hanya tersisa satu cara terakhir. Kamu mau apa? Keluarga Duanmu sangat kaya. Setiap gadis di dunia ini ingin menikahimu. Aku tentu saja tidak terkecuali. Inikah tujuanmu mendekatiku? Tidak sepenuhnya. Lalu apa sebenarnya tujuanmu? Tujuanku yang sebenarnya. Kamu mau apa? Tujuanku yang sebenarnya adalah kamu. Siapa aku penting? Kamu hanya perlu tahu, aku adalah istrimu. Dan selamanya tidak akan mengkhianatimu. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku akan membuktikannya dengan tindakan. Misalnya, Gak ada habisnya. ngomong-ngomong, kamu masih berhutang malam pertama padaku. Gimana kalau kamu ganti sekarang? Sekarang, apapun tujuanmu. Di keluarga Duan. Apa yang kamu punya? Aku nggak akan melepasmu. Memang pantas jadi pria M1. Bahkan cemberut pun tetap tampan. Tapi, cepat atau lambat aku akan membuatmu mengerti niat baikku. Direktur, akhirnya saya bisa menghubungi Anda. Katanya Anda sudah kembali ke Pinyang sejak beberapa waktu lalu. Semua orang di grup di Hao sudah menunggu-nunggu. Iya, saya sudah kembali. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalau direktur butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Sebenarnya ada satu hal yang perlu kamu tangani. Siapkan kontrak dan kirimkan ke keluarga MU. Jumlahnya. Seluruhnya saja. Baik, saya segera mengurusnya. Bu, yang seharusnya menikah dengan Duan Lijian. Harusnya aku. Sekarang Duan Lijian sudah sadar. Cepat suruh M1 itu tukar tempat denganku. Tucker, kamu bicara gampang, di dunia ini nggak ada obat penyesal. Kamu kenapa? Ngomel-ngomel sama anak sendiri. Kalau bukan karena ide bodohmu suruh M1 gantikan nikah, nggak akan ada masalah seperti sekarang. Waktu itu kamu juga setuju suruh M1 gantikan nikah. Daripada menyalahkan aku, mending pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan? Jangan lupa, keluarga MU bisa seperti sekarang. Karena dulu kita berdua merencanakan pembunuhan ibu kandung M1 dan merebut saham perusahaannya. Sekarang M1 jadi nyonya muda keluarga Duan. Lambat laun dia akan tahu. Camel Piker, dia akan memaafkanmu? Aku. Ah, itu urusan nanti. Sekarang MU Group sudah diambang kehancuran. Mungkin nggak sampai menunggu balas dendam M1. MU Group sudah bankrupt duluan. Tuan, Bos Wang dari grup di Hao sudah datang. Grup Diau. Cepat, cepat ajak dia masuk. Bos Wang, apa kabar Anda bisa mampir ke tempat sederhana saya ini, Tuan MU? Ini adalah kontrak senilai 10 miliar yang disiapkan oleh grup di Hao kami. Silakan Anda lihat. Kontrak 10 miliar. Benar, ini adalah perintah langsung dari Ketua Dewan Baru Grup di Hao kami.
Untuk menjalin kerjasama jangka panjang dengan keluarga MU. Bisa bekerja sama dengan perusahaan besar seperti grup Dihao. Adalah suatu kehormatan bagi keluarga MU kami. Jika tidak ada masalah dengan kontrak, saya akan pergi dulu, Tuan MU. Semoga kerjasama kita di masa depan menyenangkan, kerjasama yang menyenangkan. Bos Wang, hati-hati di jalan. Bagus sekali, dengan kontrak 10 miliar ini. Bisa menyelamatkan keluarga MU dari krisis, bahkan mungkin bisa masuk ke jajaran 4 keluarga besar Pingyang. Nanti kita bisa mengajukan pernikahan dengan keluarga Duan. Gabungan kekuatan. Suruh keluarga Duan mengusir Emyuan. Seorang wanita, apa yang bisa dia lakukan? Maka aku bisa menggantikan Emyuan. Menjadi nyonya muda keluarga Duan, apa maksudnya menggantikan? Kamu memang sudah seharusnya menjadi nyonya muda keluarga Duan. Emyuan lah yang mengambil posisimu. Sudah cukup, jangan bicara omong kosong lagi. Ketua Dewan Grup Dihao baru saja menjabat, selanjutnya. Kita harus benar-benar menjilat orang tua ini. Oh ya, kabarnya rumah lelang Shengxi milik Grup Dihao akan mengadakan lelang dalam beberapa hari, dan katanya hanya ada satu barang lelang dengan kemampuan rumah lelang Shengxi. Hanya untuk satu barang lelang. Mengadakan lelang dengan skala besar seperti ini. Menunjukkan barang lelang ini sangat istimewa, jadi kalian berdua bagaimanapun juga harus mendapatkan barang lelang ini, nanti. Aku akan menyerahkan barang lelang ini langsung kepada ketua dewan baru. Tenang ayah, serahkan pada kami. Memang suamiku, semakin dilihat semakin tampan. Apa ada bunga di wajahku? Makanlah. Ada bunga pik. Aku pikir kalian berdua perlu waktu untuk membangun hubungan, melihat kalian begitu mesra. Aku lega. Kalau bisa memberiku cucu laki-laki yang gemuk. Ibu. Tenang, urusan ini serahkan padaku. Bagus Wan Er, ibu mengandalkanmu. Ngomong-ngomong Wan Er, kamu menikah dengan tergesa-gesa. Ibu belum sempat memberimu hadiah apapun. Kartu ini, kamu ambil, katanya siang ini. Ada lelang di balai lelang Shengxi. Apa barang langka itu? Kamu beli saja. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dari ibu. Tidak perlu, Bu. Aku. Kalau diberi, terima saja. Terima. Kalau begitu, terima kasih, Bu. Jangan lama-lama, pulang cepat. Iya, sayang. Bu, aku sudah kenyang. Sop manis. Balai lelang Shengxi, bukannya itu anak perusahaan grup Dihao? Kebetulan mau inspeksi kerja. Li Chen, kalau kamu begitu khawatir padanya, kenapa tidak cari istri kecilmu itu? Kamu yang begitu santai. Kenapa tidak selidiki? Siapa sebenarnya dalam di balik keluarga kedua? Kamu bilang ada orang di belakang keluarga kedua? Baik. Aku segera menyelidiki. Ngomong-ngomong, grup Dihao baru ganti direktur. Direktur baru ini cukup misterius, tidak tahu siapa. Dan grup Dihao memberikan pesanan 10 miliar ke grup MU. Menggunakan semua dana yang ada untuk membeli barang lelang malam ini sebagai hadiah untuk direktur. Kamu bilang grup MU juga akan ke lelang? Ayah. Li Chen, kamu mau kemana? Katanya tidak pergi? Sudah datang. Tak kusangka begitu pulang. Langsung jadi nyonya muda keluarga Duan. Yang paling penting, ingat sahabatku ini. Lupa siapapun tidak boleh lupa kamu. Ini dia balai lelang Shengxi. Sangga Mega. Kudengar. Malam ini yang dilelang adalah barang-barang langka. Yang datang semuanya orang-orang penting. Kamu juga tertarik dengan barang lelang malam ini? Tidak juga, cuma mau lihat-lihat. Kalau ada yang cocok, akan kubeli untuk suamiku.
Wan 3 tahun tidak bertemu, kok jadi budak suami? Dari mana datangnya orang kampung ini? Oh, ternyata kamu. Kukira siapa, bau miskin. Oh, kalian. Pantas bau menyengat. Kamu ngomong siapa? Dulu kamu manfaatkan ibuku hamil, menyelinap keranjang ayahku. Sudah berselingkuh diam-diam dengannya selama 20 tahun, aku pikir. Di sini selain kamu, wanita ini. Tidak ada yang pantas dengan kata itu. Kamu. Ibu. Wan bagaimana bisa kamu memukulnya? Bagaimana kalau tanganmu jadi kotor? Benar juga ya. Wan, jangan kira setelah menikah ke keluarga Duan dan menjadi nyonya muda Duan, kamu jadi orang kelas atas. Aku beritahu kamu, sebelum Duan Lichen menjadi vegetatif, sudah ada rumor dia tidak dekat dengan wanita. Bahkan sekarang dia bangun. Kurasa kamu tetap akan menjanda hidup. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Ngomong-ngomong, aku masih agak lemas. Tapi keluarga MU, katanya beberapa tahun terakhir bisnisnya buruk, hampir bangkrut. Jangan sampai nanti, kamu, putri kedua keluarga MU, harus mengemis di jalanan. Sayang, kamu belum tahu kan? Grup Dihao memberi keluarga MU kontrak senilai 10 miliar. Sekarang keluarga MU sudah jauh berbeda. Tapi kamu, ayam kampung dari gunung ini, meski jadi nyonya muda Duan, tidak bisa menutupi bau kampungmu. Jadi aku sarankan, pergi sejauh mungkin. Kontrak 10 miliar. Wah, tidak sedikit ya. Tapi suruh aku pergi, kamu belum pantas. Yao Yao, ayo pergi. Tahan Jia. Tapi ini adalah rumah lelang terbesar di Pinyang, milik grup Dihao. Aturannya di sini, harus memenuhi syarat aset untuk masuk. Mau verifikasi aset? Kamu, anak buangan yang diusir keluarga MU. Kalau kamu punya uang, aku akan berlutut dan membungkuk 3 kali. Kartu emas 1 miliar, ini ada dana 1 miliar. Tidak perlu verifikasi, silakan masuk. 1 miliar, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tidak menyangkakan? Ini adalah uang saku, yang khusus disiapkan Nyonya Duan untuk Waner. Uang saku dari Nyonya Duan untukmu? Kamu pantas? Tadi aku dengar ada yang bilang kalau verifikasi asetku berhasil. Akan berlutut padaku. Kamu siapa? Suruh aku berlutut? Tidak mau berlutut? Ibu. Yao Yao, ayo pergi. Sayang, kamu. Sudahlah, urusan penting lebih utama. Setelah kita menjilat, direktur baru grup Dihao, banyak kesempatan untuk menghajar wanita ini. Ayo, pulang. Lichen, hebat juga. Istri kecilmu. Sampai sekarang masih lemas kakinya. Karen. Diam. Nanti di dalam, lihat gerak-gerikku. Baik. Terima kasih telah datang ke lelang Shengxi. Hari ini hanya ada satu item lelang, yaitu pil keabadian Wuliang ini, bisa memperpanjang umur, menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan efek ajaib awet muda. Astaga, pil keabadian Wuliang yang legendaris. Meski tidak bisa awet muda, bisa menyembuhkan penyakit mematikan juga bagus. Ting Ting, kalau kita bisa memenangkan lelang ini, dan memberikannya ke direktur baru grup Dihao, maka keluarga MU pasti akan makmur. Harga awal, 500 juta, 800 juta. 1 miliar, 1,5 miliar, 1,7 miliar. 2 miliar, keluarga MU bertekad menang, tawarkan 2 miliar. Sepertinya kita tidak punya kesempatan. Lelang Shengxi ini keren juga. Bisa dapatkan pil keabadian Wuliang, barang ini. Tidak hanya 2 miliar, bahkan 10 miliar juga worth it. Aku kebetulan bisa membelinya. Untuk mengalahkan tubuh Lichen. Apakah ada yang mau menaikkan harga? Jika tidak, 2 miliar. Pertama, 2 miliar. Kedua, 2 miliar ke. 5 miliar. Astaga, nona ini siapa ya? Langsung naikkan 3 miliar, tidak tahu. Tidak pernah lihat sebelumnya, 5 miliar, kamu gila. Ini lelang, kalau tidak mau menawar, diam saja. Atau pergi. Ting Ting, meskipun kita punya kontrak 10 miliar dengan grup Dihao, tapi dari mana dapat 5 miliar tunai? Lichen, istri kecilmu ini siapa sebenarnya? Langsung tawar 5 miliar. Jangan-jangan kamu disokong. Sepertinya latar belakangnya kuat. 5 miliar, pertama, 5 miliar, kedua, 5 miliar. Selamat kepada nona ini, dengan harga 5 miliar. Memenangkan lelang ini. Selamat. Tunggu sebentar. MC, dia jelas-jelas hanya mengacau. Karena dia sama sekali tidak bisa membayar 5 miliar. Betul. Tadi di pintu dicek, kartunya hanya ada 1 miliar. Mana mungkin punya 5 miliar? 5 miliar saja. Kamu tidak bisa, bukan berarti aku juga tidak bisa. 5 miliar saja. Kamu sombong sekali ya. Kamu cuma anak buangan yang diusir dari keluarga MU. Dan juga baru turun dari gunung,
Kampungan banget. Siapa yang kasih kamu keberanian nawarin 5 miliar? Ternyata anak buangan keluarga MU. Kalau dia bisa keluarin 5 miliar, gue balik nama gue. Tapi katanya dia baru aja nikah sama putra sulung keluarga Duan Lichen. 5 miliar buat keluarga Duan MAH gampang banget. Terus gimana? Setelah kecelakaan, Duan Lichen jadi vegetatif, terbaring setahun lebih. Sekarang meski udah sadar, tapi posisinya di keluarga Duan goyah banget. Gak mungkin bisa lindungin dia. Nona, tolong bayar dulu sebelum ambil pil ajaibnya. Sejak kapan rumah lelang Shengshi punya aturan kayak gini? Shengshi memang gak ada aturan begitu, tapi lihat penampilanmu. Kayaknya gak mampu bayar 5 miliar, kasih kesempatan aja. Kalau nggak bisa bayar 5 miliar, aku akan panggil satpam dengan alasan mengganggu ketertiban. Sombong banget. Oke, panggil aja. Tapi pikir baik-baik, apa kamu sanggup tanggung konsekuensinya? Eyo, Waner, kita harus gimana sekarang? Jangan takut, ada aku di sini. Pembawa acara, kamu melanggar aturan rumah lelang sendiri. Dan mau mengusir tamu yang baru menawar 5 miliar. Kalau Wang Lin tahu soal ini, kamu tahu akibatnya? ini, Direktur Grup MU sudah datang. Ayah, kenapa ayah datang? Tadi bos, Ong telepon bilang. Direktur baru mau inspeksi ke sini sebentar lagi. Apa yang aku suruh kalian berdua kerjakan, sudah selesai? Kamu. Anak durhaka, kenapa kamu di sini? Ayah, untung ayah datang hari ini. Kakak di sini bikin onar. Dia nawar sembarangan, ngambil obat suci yang mau kita persembahkan ke direktur baru. Obat dewa. Kamu berani banget ya. Barang direktur baru. Berani kamu ambil. Aku umumkan, pil ajaib ini. Kami grup MU yang beli. Oh, ternyata buat aku? Ya udah deh, terima dengan berat hati. Kamu yang bayar ya, capek deh. Nggak tahu malu? Hadiah buat kamu? Camel Piker. Kamu direktur grup di HO ya? Betul, aku direktur baru grup di HO. MU1. Direktur baru, posisi setinggi itu. Bisa sembarangan diganggu? Ji Chang, bukankah tadi aku dengar kamu bilang, ketua baru grup di HO akan datang? Kalau dia tahu soal ini, pasti akan menyeret kita. Lebih baik kamu mengorbankan keluarga sendiri dulu. Biar nanti ada alasan. Siapa tahu dia senang. Lalu kasih kita kontrak besar lagi. Istri benar. Kamu anak durhaka. Berani-beraninya mengacau di Shengshi. Bahkan berani melawan ketua baru. Sekarang, aku akan menghukummu di sini sebagai contoh. Eyo, patahkan kedua kakinya. Mau patahkan kakiku? Siapa yang berani? Kamu Parenti. Boshwang. Minger. Bos Wang, ini wanita yang mengacau di sini. Dia bilang dia sendiri adalah ketua grup di HO. Diam. Bawahan menghadap ketua. Ketua. Bos Wang, aku kasih tahu, ini dia. Yang pura-pura jadi ketua grup di HO. Sekarang juga tangkap dia, biar dia masuk penjara selamanya. Benar-benar, Bos Wang. Aku gagal mendidik, sampai anak durhaka ini. Berani melawan atasan. Tenang, aku akan urus. Tidak akan biarkan dia mengganggu ketua baru. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini adalah ketua grup di HO yang sekarang. Ketua MU1. Apa? Bos Wang, dia, ketua grup di HO? Berarti aku. Kamu benar-benar ketua grup di HO? Ketua. Asli, tidak palsu. Lalu kontrak miliaran dari grup di HO? MU Sikiang, mengingat kita pernah jadi ayah dan anak. Aku baik hati kasih kontrak miliaran padamu. Tapi, kau malah perlakukan aku seperti ini. Kalau begitu, kontrak itu tidak perlu ada lagi. Bawa kontrakku ke sini. Tidak, Wan R. Ketua. Kita bicara baik-baik. Untuk kerja sama ini, kami sudah mengerahkan semua tenaga dan modal. Kalau kontrak ini hilang, grup MU akan bangkrut. Bagus, biar bangkrut saja. Kontrakku. Kontrak miliarku. Oh ya, ketua MU bilang pil ini. Dia sudah memotretnya untukmu 5 miliar. Kamu ingat untuk menagih uang dari keluarga MU, jangan sampai kurang 1 sen pun. Ya, Anyone, kamu ini lucu sekali. Semua ini sudah kamu rencanakan, bukan? kamu anak durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati. Berani sekali kamu bicara seperti itu kepada direktur utama. Kalian berdua, cepat berlutut. Bersujud dan minta maaf kepada direktur utama. Cepat berlutut, berlutut, berlutut. Wan R, ayah salah. Mengingat kita adalah ayah dan anak. Maafkan ayah kali ini saja. MU Zikiang,
Dulu kamu bersekongkol dengannya untuk membunuh ibuku, lalu mengusirku ke gunung. Bahkan menyuruhku menikah sebagai pengganti. Kapan kamu pernah memikirkan bahwa aku adalah anakmu? Tidak, Wan Er, asalkan kamu maafkan ayah kali ini. Ayah pasti akan berubah total. Mau aku memberimu kesempatan? Baiklah, tergantung. Apakah kamu punya niat baik? 3 menit, 1 tamparan 1 miliar. Mau tidak uang ini? Tergantung niat baikmu. Zikyang, ayah, kamu mau apa? Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu, ayah, bagaimana bisa kamu menyakiti ibuku seperti ini demi wanita itu? Kamu lupa bagaimana dia merawatmu. Tuan MU, uang segini bagi keluarga MU. Masih jauh dari cukup, bukan? Kamu anak durhaka. Aku kepala keluarga. Kapan giliranmu untuk menasihatiku? Ting Ting. Ibu. Ting Ting. Ibu. Tuan MU, kamu tinggal 1 menit terakhir. Bukan aku, ibu, bukan aku. Semua orang melihat kamu membunuh. Masih mau membela diri? Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Aku tidak melakukannya. Direktur utama, ada satu hal lagi, katanya Anda sudah turun gunung. Wakil kiri selalu bilang ingin menyambut Anda sendiri. Tidak usah sambutan, suruh dia lakukan tugasnya dengan baik saja. Baik. Yau Yau, kita pergi. Wan Er, kamu benar-benar hebat dalam 3 tahun. Sekarang kamu bukan hanya nyonya muda keluarga Duan, tapi juga berubah menjadi direktur utama grup di Hao. Ini semua kebetulan saja. Tapi Wan Er, Emil Zikyang, bagaimanapun juga adalah ayahmu. Hari ini dia seperti itu, kamu benar-benar tidak apa-apa. 3 tahun lalu, sejak dia membunuh ibuku, dia sudah bukan ayahku lagi. Dan orang-orang keluarga MU itu, mereka semua pantas mati. Bahkan jika belum mati, yang menunggu mereka hanyalah hidup yang lebih buruk dari mati. Weiner, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Sudah, jangan sedih. Ayo kita jalan-jalan. Yak. Nanti kalau ada acara lagi, aku akan bawa kamu ke sini lagi. Acara apa? Jangan lihat jalan ini sekarang sepi. Kalau ada acara, ramai sekali. Apalagi saat liburan. Jalan ini ada barongsai, pertunjukan panggung, band jalan-jalan, dan sebagainya. Sangat spektakuler. Kedengarannya cukup menarik. Serakin Pedako. Senang, aku bawa kamu jalan-jalan. Pasti buat kamu senang. Baik. Halo, Kamu di mana? aku tinggal 2 menit lagi sampai rumah. Benarkah? Jangan-jangan jalan-jalan sampai lupa waktu pulang. Masa sih? Mas, cari siapa? Aku cari Emiwan di belakangmu. Di belakangku. Sayang, kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali. Ikut aku. Tapi, Di sini tidak ada, tapi. aku... Jangan-jangan ini yang disebut CEO galak itu? Keren banget. Duan Lichen, turunkan aku. Kamu mau apa? Sekarang. Harus panggil kamu apa? Nona MU, Dokter MU, atau Direktur Utama Grup di Hao. Nona MU yang terhormat, Hari ini dilelang, kamu juga ada? itu yang penting. Yang penting adalah kamu begitu hebat. Tapi menyembunyikan identitas, pura-pura terpaksa menikah ke keluarga Duan. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku. Kenapa? Kamu mau bilang lagi tujuannya adalah aku? Waktu itu aku bisa dibodohi. Tapi kali ini tidak semudah itu.
Duan Lichen ini. Kenapa curiganya begitu berat? Apa kamu belum minum obat? Ya, minum obat. Jangan bicara yang lain dulu, minum ini dulu. Kamu menghabiskan 5 miliar untuk membeli ini? Hanya untuk memberikannya padaku? Aku tidak mau minum sesuatu dari orang yang tidak jelas asalnya. Siapa tahu ada racun di dalamnya. Percayalah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Pil ajaib ini adalah barang langka yang sangat berharga. Jika kamu meminumnya, akan sangat bermanfaat untuk tubuhmu. Kamu ngapain? Lihat, tidak ada racun, kan? Wanita ini benar-benar tidak bisa diajak bicara. Urus saja dirimu sendiri. Tapi, aneh sekali, pil ini rasanya agak aneh. Apa di dalamnya ada? Wan Er, waktu tahun baru, uang angpau dari Shifu besar kamu. Masih ada tidak? Shifu keempat, ini sudah kelima kalinya bulan ini. Aku tahu, kali ini Shifu tidak akan mengambilnya gratis. Lihat, Shifu bawakan kamu buku. Di dalamnya tercatat semua obat ajaib. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Kamu tidak mau? Baiklah, yang terakhir kali. Dan, antara kalian, cukup saling menghibur saja. Jangan setiap kali miliaran-miliaran. Oh, Ayo pergi. Kamu berani memberiku obat? Aku tidak. Kamu tidak apa-apa. Kamu memberiku obat. Maka harus menanggung akibatnya. Selamat pagi. Kamu berani memberiku obat? Aku tidak tahu sebelumnya kalau pil ajaib itu akan berefek seperti itu. Tenang, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Siapa yang mau kamu tanggung jawab? Kok bisa berubah sikap begitu? Tapi, 5 miliar untuk beli suami sendiri semalam. Cukup worth it. Ini untukmu. Ini untukku? Cuma barang kecil yang tidak berharga. Tunggu aku. Weiner, cepat, coba rasa sup ayam yang ibu masak. Terima kasih, Bu. Kemarin malam kamu sudah bekerja keras. Bu, kerja keras apa sih? Bagaimana, enak tidak? Enak banget. Asal kamu suka. Ini, Lichen yang kasih ke kamu. Iya, Lichen, masa ini juga dikasih ke kamu. apa ini, Bu? Ini jimatnya Lichen. Waktu dia lahir, aku dan bapaknya yang minta untuk dia. Dia bawa sampai sekarang. Tapi, waktu Lichen kasih ke aku tadi, dia bilang cuma barang murah. Bu, aku ada urusan dulu. Bu, aku ada urusan dulu. Lichen, tunggu sebentar, jangan lupa. 2 hari lagi kan ulang tahun kakek yang ke-80. Kita akan ke Villa Naga Giok untuk memberi selamat.
Sekalian perkenalkan menantu perempuan, biar dia senang. Baik, aku tahu. Bu, aku juga pergi dulu. Baik, kalian pergi bersama saja. Sayang, tunggu aku dong. Jimatmu sudah kamu kasih ke aku. Berarti kamu harus bawa aku kemana-mana, kan? Sepertinya, keinginanku punya cucu akan segera terwujud. Kalian cari cara dong. Ayah, cepat cari cara. Kakek sudah janji, akan menyerahkan posisi kepala keluarga Duan ke aku. Sekarang, kakak sulung sudah bangun, aku harus bagaimana? Kakek sangat sayang kakak sulung. Pasti akan menyerahkan posisi kepala keluarga Duan ke dia. Pada akhirnya, itu semua gara-gara Emiwan si kecil. Merusak rencana kita. Cewek kecil, sok bisa karena sedikit paham pengobatan. Mau lindungi Duan Lichen. Ngor. Kamu cari cara dong. Kalau tidak, posisi kepala keluarga ini benar-benar akan jatuh ke tangan Duan Lichen. Kalian tenang saja. Ketua Sao sudah berdiskusi dengan aku. Keluarga Zhao dari Yandu. Kecelakaan waktu itu juga ide mereka, tapi hasilnya? Duan Lichen tetap seperti tidak ada apa-apa. Yang lalu adalah yang lalu, kalian tidak tahu. Sekarang, keluarga Sao sudah bersekutu dengan Istana Siuluo. Sudah jauh berbeda dari dulu. Istana Siuluo yang menguasai Tiongkok adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Benar. Pemimpin Sao memberitahuku. Saat kakek merayakan ulang tahun ke-80, dia akan datang sendiri dengan anak buahnya untuk menantang Duan Lichen. Pedang dan golok tak kenal ampun. Sekarang, kondisi tubuh Duan Lichen belum pulih sepenuhnya. Jika di atas ring, dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Posisi kepala keluarga pasti akan jatuh ke tangan Jing Yang. Setelah Jing Yang menjadi kepala keluarga, bagikan setengah bisnis keluarga Duan di Pingyang kepada keluarga Sao. Bagus sekali. Kepala keluarga Duan, ini hadiah ulang tahun dari grup Xing Chen. Semoga panjang umur dan bahagia. Terima kasih, Tuan Chen. Silakan duduk. Grup Xing Chen menghadiahkan satu tongkat giok. Kepala keluarga Duan. Ini hadiah dari grup Song. Semoga panjang umur seperti langit. Sampaikan terima kasihku kepada Tuan Song. Grup Song menghadiahkan satu botol kaca patri. Tuan kedua, Nyonya kedua, dan pangeran kedua tiba. Ayah, Kekak. Ayah, Apa yang kalian tunggu? Kekak. Ini khusus untuk kakek, semoga kakek suka. Mutiara malam dari Laut Selatan. aku ingat tahun lalu harga awalnya mencapai 1 miliar. Pangeran kedua benar-benar berbakti. Jing Yang, hadiahmu. Sangat disukai kakek. Kakek adalah kakekku. Berbakti adalah kewajibanku. Nyonya utama, pangeran utama, dan nyonya muda tiba. Ayah, kami datang menjenguk. Ayah, dia adalah istri Li Chen yang baru menikah. Muvan, Seipe kakek. Kakek, Anak baik. Kudengar kau yang menyembuhkan penyakit Li Shen. Atas nama seluruh keluarga Duan, terima kasih. kakek, kita semua satu keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Silakan duduk. Meskipun tuan muda kedua ini tampan dan gagah, tapi dibandingkan dengan tuan muda pertama, jauh sekali. Benar, sekarang tuan muda pertama sudah bangun. Posisi kepala keluarga kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Bicara memang enak. Hari ini kan ulang tahun ke-80 kakekmu. Kok aku nggak lihat kamu bawa hadiah, adik ipar? Hadiahnya mana? Tadi sudah kami serahkan ke kepala rumah tangga, kakak ipar. Hadiah yang kamu siapkan itu bentuk bakti kamu. Tapi Emiwan kan baru masuk keluarga Duan. Datang dengan tangan kosong, benar-benar tidak menghormati orang tua. Nah, Jing Yang kami beda. Tahu kakek mau ulang tahun, setahun sebelumnya. Sudah mulai siapkan hadiah. Beda banget sama orang-orang tertentu. Siapa bilang aku nggak bawa hadiah? Terus hadiahnya mana? Kok aku nggak lihat? Kamu lihat. Kakek, hari ini ulang tahun ke-80 Anda. Ini hadiah dari aku dan Li Chen untuk Anda. Lihat, itu kayaknya cuma sebatang rumput. Pede aja,
Itu emang sebatang rumput. Baronnya Camel. Kakekmu adalah kepala keluarga Duan. Diping yang sangat dihormati. Hari ini ulang tahun ke-80-nya. Kamu kasih sebatang rumput jelek sebagai hadiah? Kamu menghina kakekmu sendiri. Ayah, M. Yuan ini menghinamu di depan umum. Sekarang harus cari orang untuk mengusirnya. Eo, Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. tunggu. Ini cucu menantuku. Kamu yang paling paham aku. Ayah, M. Yuan menghinamu begitu, kok kamu malah? Kamu ngerti apa? Waktu muda aku latihan silat, sampai sakit-sakitan. Setiap matahari terbenam, badanku sakit sekali. Satu-satunya yang bisa sembuhkan penyakitku adalah rumput lanling. Maksudmu, ini? Ini memang rumput lanling. Ini nggak mungkin. Anak baik, gimana kamu bisa kepikiran kasih kakek ini? Kakek, Legend di rumah sering cerita tentang penyakit kakek. Ini juga dia yang susah payah cariin. Aku cuma numpang ngasih aja. Kalian berdua benar-benar perhatian. Kapan aku cerita ke kamu tentang penyakit kakek? Dan, kok rumput lanling ini jadi aku yang nemuin? Nggak perlu kamu cerita kondisi kakek. Lihat aja langsung tahu. Lagian rumput lanling ini, kita kan suami istri, siapa yang nemuin? Penting. Hot on. Apa maksudnya baik hati? Aku rasa itu hanya keberuntungan. Kucing buta kebetulan menemukan tikus mati. Apakah itu kucing buta menemukan tikus mati? Aku tidak tahu, tapi ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu benar. Apa maksudmu? Mutiara malam Nanhai memang barang bagus. Tapi sayangnya, yang kamu punya ini terlihat tidak benar. Jangan asal bicara. Apakah aku asal bicara? Coba saja langsung tahu. Mutiara malam Nanhai itu, kenapa bisa hitam? Pegang ini. Lalu apalagi alasannya? Yang dia punya ini jelas palsu. Jing Yang, ini bagaimana? Kakek, aku juga ditipu. Aku tidak tahu, kakek. Ayah, Jing yang sejak kecil polos. Dia mungkin benar-benar ditipu, bukan sengaja. Dia sudah 20 tahun lebih, masih tidak bisa bedakan asli palsu? Terlalu bodoh, kan? Time cow. Kau anak durhaka, hal bodoh seperti ini bisa kau lakukan. Mukaku habis kau permalukan. Lihatlah bagaimana aku menghajar kau hari ini. Cukup. Aku percaya Jing Yang. Aku percaya Jing Yang juga tidak sengaja. Tapi, cucu menantuku benar. Kau melakukan hal bodoh seperti ini. Harus dihukum, kalau tidak bisa memikul tanggung jawab besar. Ayah. Kalian tunggu saja. Keluarga Shao dari yang tiba. Keluarga Shao dan keluarga Duan kami selalu tidak akur dalam bisnis. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Benar dulu. Keluarga Shao mengincar kekuasaan dan status keluarga Duan. Demi tujuan, berapa kali mereka menjebak kepala keluarga kita. Tak disangka, hari ini dia masih berani datang. Kenapa? Aku dari keluarga Shao datang, keluarga Duan. Keluarga Duan tidak turun menyambut? Di sini tidak menyambut kalian. Benar, hari ini. Aku sengaja datang memberi hadiah. Apakah ini cara keluarga Duan menyambut tamu? Zhao Tianqi. Tidak ada urusan tidak datang ke tempat suci. Katakan, apa tujuanmu hari ini? Duan Haishan, 20 tahun lalu. Aku Shao Tianqi. Kalah di tanganmu, keluarga Shao. Meninggalkan Pingyang, mundur ke Yan, sekarang 20 tahun berlalu. Saatnya keluarga kita bertarung. Kita berdua sudah lebih dari 80 tahun, setengah kaki sudah masuk tanah. Bagaimana bisa bertanding? Salah omong. Kita memang tidak bisa dibandingkan, tapi masih ada orang lain. Eo. Ini adalah prajurit dari negeri burung. Hari ini, dia akan mewakili keluarga Shao untuk bertanding dengan keluarga Duan. Konon, prajurit negeri burung sangat kuat. Dari penampilannya saja, dia jelas ahli di antara para ahli. Keluarga Zhao mengirimnya untuk menantang keluarga Duan. Pasti ada maksud untuk mempermalukan keluarga Duan. Kamu Kirang, sudah disepakati duel antar keluarga. Memanggil bantuan dari luar, itu bukan keahlian. Kamu tidak tahu. Bulan lalu, dia baru menikahi putri kami.
Sekarang dia adalah anggota keluarga Shao yang sejati. Ada apa? Apakah keluarga Duan penuh dengan pengecut? Tidak ada yang berani menerima tantangan? Baiklah. Kalau begitu, bawa hadiahku. Kepala keluarga Duan, silakan terima hadiahku. Memberikan jam dinding. Keluarga Shao benar-benar berani. Berani menghina ayahku secara terang-terangan. Ayah, mari kita terima tantangan ini. Hanya seorang prajurit dari negeri burung. Keluarga Duan sama sekali tidak menganggap mereka. Baik, keluarga Duan hari ini menerima tantangan. Mohon maaf. Tidak apa-apa, jangan pedulikan aku. Harga diri keluarga Duan jangan diinjak-injak oleh orang hina keluarga Shao. Orang hina negeri burung tidak punya etik bertarung. Matilah. Selama ini mendengar, Tiongkok adalah keluarga bela diri. Hari ini melihatnya. Ternyata hanya begini. Si kelompok prajurit kelas teri. Sepertinya ronde ini dimenangkan oleh keluarga Shao. Mendengar keluarga Duan adalah keluarga bela diri, hanya segini kemampuannya? Di Tiongkok, tidak ada keluarga bela diri lagi? Menantu. Jangan bicara seperti itu, cucu tertua keluarga Duan. Dia adalah jenius bela diri yang muncul sekali dalam 100 tahun. Dia belum turun ke lapangan. Duan Li Chen, jangan-jangan kamu takut? Tidak berani naik panggung? Kalau begitu begini, Duan Haishan. Jika kalian menang, kami akan menyerahkan Yandu. Jika kalian kalah, kalian harus pergi dari Pingyang. Bagaimana? Pemimpin Shao, kamu tidak tahu. Li Chen baru sembuh dari sakit, tidak baik untuk bertarung. Bukankah penyakit Li Chen sudah lama sembuh? Jangan-jangan dia takut? Ibu, jangan bicara seperti itu. Kakakku bukanlah orang yang takut mati. Kalau saja aku lebih ahli dalam bela diri, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawannya. Li Chen, sejak kecil kakekmu menaruh harapan besar padamu. Bahkan ini menyerahkan posisi kepala keluarga padamu. Saat ini, kamu harus menjadi teladan bagi keluarga Duan. Menjaga kehormatan keluarga Duan. Benar. Diam. Li Chen, ini urusan kami generasi tua. Jangan ikut campur, biar aku yang urus. Kakek, silakan duduk. Serahkan padaku. Li Chen tidak bisa. Lukamu baru sembuh. Kalau sampai cedera lagi, bahaya. Ibu, sepertinya dari awal mereka memang menargetkanku. Lagi pula, prajurit negara burung itu tidak kusukai. Aku yang akan melawanmu. Anak kecil siapa ini? Berani mengacau di sini? Tidak tahu malu. Pemimpin Shao, kalian tidak tahu. Istri muda kami ini baru turun dari gunung. Tidak punya tata krama. Oh, siapa ini? Ternyata seorang wanita yang lemah. Apakah lelaki keluarga Duan sudah punah semua? Wan Er, kakek tahu niatmu baik. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Cepat pulang. Tidak apa-apa, kakek. Tidak, tunggu dulu. Di negeriku, aku tidak pernah memukul wanita. Kamu lebih baik pulang saja, menyulam dan melayani suami. Banyak bicara. Takut kalah ya? Apa katamu? Aku tidak takut. Dan tadi kamu bilang apa? Menyerahkan Yandu Pingyang? Cuma segitu beraninya kamu menawar? Lalu kamu mau bagaimana? Begini,
Kalau aku kalah, terserah kamu. Tapi kalau kamu kalah, bukankah negara burung paling ahli harakiri? Sekarang aku ajarkan caranya di negeri kami. Namanya bunuh diri. Istri muda keluarga Duan gila ya? Berani bertaruh nyawa? Kayaknya dia cuma ingin pamer saja. Muka keluarga Duan akan dipermalukan olehnya. Sepakat. Dia ahli bela diri, ini bukan tempat untukmu berbuat onar. Kamu duduk saja, biar aku yang urus. Duan Li Chen, kamu khawatir padaku? Aku pernah bilang akan melindungimu, dulu dan sekarang. Tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa, lagi pula aku membawa jimat yang kamu berikan padaku. Prajurit burung. Terbang keluar, dan Nyonya Muda hanya butuh 1 jurus. Ini, apa yang terjadi? Nyonya Muda hebat. Kukira kamu hebat, ternyata payah sekali. Kemampuanku belum sampai 1/10 suamiku. Aku saja tidak bisa dikalahkan, apalagi suamiku. Coba lihat kemampuanmu sendiri. Ini, apa yang terjadi? Bawa pergi, bawa pergi. Keluarga Zhao, masih ada yang berani menantang? Ternyata cuma kumpulan pengecut. Cuma segini kemampuannya, berani menantang keluarga Duan? Aku sarankan kalian berkemas dan pergi dari Pingyang. Anak kecil tak tahu apa-apa, kamu baru saja mengalahkan prajurit burung. Cuma keberuntungan, jangan sok jago. Hari ini aku mewakili keluarga Zhao, akan memberimu pelajaran. Berhenti. Kalian terlalu lambat, bagaimana kalian? Ayo, serang. Jangan buang-buang waktuku. Kalau dia menantang kalian semua, serang bersama. Baik. Kabarnya 3 jagoan keluarga Zhao. Meski masing-masing bukan yang terhebat, tapi jika bertiga bersatu, menggunakan formasi keluarga Zhao, bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia persilatan. Nyonya Muda kali ini mungkin benar-benar dalam masalah. Ayah, Yuan ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, malah menantang 3 jagoan. Ini seperti mendorong keluarga Duan ke dalam lubang api. Yuan mempertaruhkan nyawa untuk keluarga Duan. Apa hakmu untuk menegurnya di sini? Li Chen, apakah Wan Er bisa mengatasinya? Tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa. Aku percaya padanya. Lebih baik kalian langsung menyerang, sudah tua-tua. Masih banyak gaya. Jurus Changlan, ilmu pengobatan yang luar biasa. Direktur grup di HO. Jurus Changlan yang hilang lama. Salah satunya saja bisa membuatmu terkenal. Tapi kenapa kamu memilih untuk tetap di sisiku? Apakah kamu sudah tahu identitas asliku? Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalasmu. Saat itu, kita akan saling mengenali dengan ini. Tujuanku yang sebenarnya, tentu saja adalah kamu. Aku sudah bilang akan melindungimu, dulu dan sekarang. Dia. Kepala keluarga Zhao, orangmu juga tidak bisa. Sesuai aturan, dalam 3 hari, minggat dari Pingyang. Camo. Pemimpin gerbang. Kita terlalu ceroboh, tidak tahu ada ahli di pihak lawan. Sekarang ingin mengganggu keluarga Duan, sepertinya tidak mungkin.
Sampai saat ini, hanya bisa menunggu utusan khusus dari Istana Xiuluo. Minta dia yang memutuskan, tidak terlambat. Kita pergi. Kepala keluarga Zhao. Jangan lupa bawa loncengmu saat pergi. Kamu tidak berhak meminta kami mengantarkan lonceng untukmu. Jangan terlalu senang dulu. Sayang, tadi aku tidak mempermalukanmu, kan? Kamu ngapain? Banyak orang yang lihat. Li Chen ini. Ayah, urusan anak muda, kita tidak usah ikut campur. Wah, si M Yuan ini. Hari ini membanggakan keluarga Duan sekali. Kalau bisa menambah satu cicit lagi untuk keluarga Duan, itu akan menjadi pahlawan terbesar keluarga Duan. Kamu ngapain? Turunkan aku. Kamu. Kamu tanya aku ngapain? Di sini. Tidak terlalu pantas, kan? Aku kasih kamu kesempatan terakhir, tujuanmu mendekatiku. Sebenarnya apa? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku benar-benar tidak punya tujuan, aku. Kalau begitu, katakan padaku. Ini apa? Kamu. Kenapa kamu tidak bilang, kalau kamu adalah wanita itu 3 tahun lalu? Aku kan perempuan, hal seperti ini. Masa harus diomongin? 3 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu aku diracuni dan dijebak, kalau bukan karena kamu. Aku mungkin sudah mati. Setelah itu juga takut diburu. Makanya aku kabur. Jadi kamu memilih menikah ke keluarga Duan untuk membalas budi? Baru memilih menggantikan menikah ke keluarga Duan. Sekarang hutang budimu sudah lunas. Kenapa masih bertahan di sini? Baiklah, kalau begitu pulang. Ayo urus perceraian kita. Urus apa? Proses perceraian. 3 tahun lalu kamu tidur denganku lalu kabur, sekarang mau kabur lagi? Jadi maksudmu, kita tidak perlu bercerai? Menurutmu? Kali ini kamu sendiri yang memancingku. Ayah, bagaimana ini? Keluarga Zhao kalah dalam pertandingan. Masalah persekongkolan kita dengan keluarga Zhao. Jangan sampai terbongkar. Iya, kalau sampai kakek tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kita. Selagi belum ketahuan, kita harus bergabung dengan Zhao Tianqi. Dan organisasi Xiuluo di belakangnya, mungkin masih ada harapan. Benar. Kalian masih diam saja? Cepat kemas barang. Pergi sebelum malam. Cepat, cepat. Pergi. Ayah, sudah larut malam. Ayah, Kenapa belum tidur? Kakek, seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Larut malam begini, kalian mau kemana? Ada urusan mendadak di rumah, harus pulang dulu. Setelah selesai kami akan kembali menemuimu. Ayo, Papi. Tunggu. Kamu, mau apa? Hebat juga, tidak hanya kabur, tapi juga mencuri banyak barang dari keluarga Duan. Kabur. Siapa yang kabur? Aku putra kedua keluarga Duan, mengambil barang dari rumah sendiri. Bisa disebut mencuri? Tidak mungkin. Sekarang masih putra kedua Duan, tapi sebentar lagi belum tentu. Jadi pencurian atau bukan, sebentar lagi kita tahu. Katakan, apa sebenarnya tujuan keluarga Zhao? Apa sebenarnya? Tujuan apa? Perseteruan keluarga Zhao. Dengan keluarga Duan sudah lama. Bukan baru kemarin. Tidak jujur?
Jarum perak di tanganku ini akan menusuk titik akupunkturmu. Akan membuatmu merasa seperti dikuliti dan dicabik-cabik. Sakitnya tak tertahankan. Kamu mau mencoba? Aku sudah lama berkecimpung di dunia ini. Apa sih yang belum kulihat? Beberapa jarum perak kecil, HMPH. Oh ya. Satu saja sudah tidak tahan. Bagaimana dengan ini? Aku bicara. Jia adalah pamanmu, bekerja sama dengan pemimpin kelompokku. Ingin memanfaatkan kesempatan pertarungan ini untuk membunuh kakakmu. Yuan Lichen, kamu. Paman, jangan buru-buru, biarkan dia selesai bicara dulu, baru kamu bertindak. Lanjutkan. Pemimpin kelompokku selalu mengincar keluarga Duan. Ingin mengambil alih kekuasaan mereka di Tiongkok, sekaligus membalas dendam kekalahan dulu. Jadi, dia bersekongkol dengan pamanmu untuk mendukung adikmu Duan Jingyang. Mengambil alih posisi kepala keluarga dan penghalang terbesarnya adalah kakakmu Duan Lichen, bukan? Ayah, jangan dengarkan omongannya, ini semua tidak benar. Biarkan dia selesai bicara. Tidak, ayah. Mereka berdua bahkan sudah membuat kesepakatan jika rencana ini berhasil. Duan Jingyang akan menjadi kepala keluarga, lalu menyerahkan separuh aset keluarga Duan di Tiongkok sebagai hadiah. Bukan hanya pertarungan ini, termasuk kecelakaan sebelumnya. Juga ulah pemimpin kelompokku, ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti disuruh orang, ingin memecah belah hubungan kita, ayah. Benar ayah, dia pasti disuruh oleh keluarga besar. Sengaja memfitnah kita agar bisa menguasai harta keluarga Duan. Fitnah, nyawa Li Chen hampir hilang di tangan kalian. Masih berani bilang fitnah? Ayah, perkiala padaku. Sampai sekarang masih tidak mengaku? Kalau begitu, aku akan membantumu. Benar. Semua ini aku yang lakukan selama ini di keluarga Duan. Aku menimbun harta, menyuap orang, dan bersekongkol dengan Zhao Tianqi melalui pertarungan dan kecelakaan. Ingin membunuh Duan Lichen untuk merebut posisi kepala keluarga Duan. Ayah, bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Dasar brengsek. Aku pikir kamu hanya bodoh dan tidak mampu, tapi tidak menyangka kamu begitu licik, kotor, bahkan bekerja sama dengan orang luar. Mencelakai Li Chen, kamu ingin menghancurkan kita. Harta keluarga Duan selama ratusan tahun, ayah. Aku tadi dikendalikan olehnya, makanya aku dikendalikan orang. Lalu saat kau melakukan hal-hal kejam dan merugikan saudara sendiri, apakah juga dikendalikan orang? Hei, usir keluarga cabang kedua. Keluarkan dari keluarga Duan, hapus dari silsilah. Ayah, aku salah. Maafkan aku kali ini, kakek. Aku cucu kandungmu, kakek. Ini semua perbuatan ayahku, kakek. Kepala keluarga, ada masalah besar. Zhao Tianqi membawa orang mengepung keluarga Duan kita sampai tidak bisa keluar. Apa? Tampaknya Zhao Tianqi berniat menghabisi keluarga Duan. Kalah dalam pertarungan hari ini, sekarang bawa banyak orang lagi. Kepala keluarga, kami hadang Zhao Tianqi. Anda pergi lewat pintu belakang untuk jaga-jaga. Usiaku sudah sepuh, hidup mati sudah kubilang biasa. Hanya DJ Dragon Villa ini bersemayam. Leluhur keluarga Duan. Dia Zhao Tianqi, berani menginjak-injak. Biarlah dia langkahi dulu tulang-tulang tuaku ini. Zhao Tianqi, sudah larut malam. Bawa banyak orang, apa maksudmu? Duan Haishan. Aku datang dengan gegap gempita, kenapa menurutmu? Tentu saja untuk membantai seluruh marga Duan. Besar sekali mulutmu. Lihatlah. Ini tempat apa? Pergilah, kita sudah sepuh. Aku tak ingin lagi berkelahi. Duan tua. Jangan banyak bicara, kalau berani, seranglah. Zhao Tianqi, jangan kurang ajar. Kalau begitu, jangan salahkan keluarga Duan. Serang! Yuan Haishan, keluarga Duan sungguh berani. Utusan Asura ada di sini, kalian berani melawan Asura? Utusan, sepatlah berlutut. Minta ampun pada utusan Asura. Utusan Azura? Istana Azura? Kenapa ada di Pingyang? Sayang, kau baik-baik saja?
Aku baik-baik saja. Konon istana Asura di dunia persilatan adalah sekte yang sangat menakutkan. 4 pemimpin istana, masing-masing adalah orang yang sangat terkenal. Meski jauh dari dunia persilatan, mereka bisa memerintah dunia. Utusan Asura, kenapa bersama? Keluarga Shao, masih tanya kenapa? Pasti itu Shao Tianqi, si brengsek itu. Dia menjilat ke istana Xiuluo. Benci sekali dengan istana Xiuluo yang sombong dan sok suci. Bagaimana bisa bergaul dengan keluarga Shao? Benar sekali. Istana Xiuluo, sepertinya, adalah akhir dari keluarga Duan. Ajal sudah dekat. Li Chen, cepat bawa ibumu dan Wan Er. Cepat pergi, semakin jauh semakin baik. Utusan Xiuluo. Pemimpin Shao. Akhirnya Anda datang menyelamatkan kami, yang mulia utusan. Ini adalah, yang pernah saya sebutkan, tuan kedua dari keluarga Duan. Tuan Shen, bersama istri dan anaknya, menghadap yang mulia utusan, bersedia menjadi budak setia. Bahkan rela mati, tanpa ragu. Tanpa ragu. Kamu sebagai anggota keluarga Duan, berani bersujud kepada orang luar? Sungguh memalukan keluarga. Jika saya tidak salah ingat, kami baru saja diusir dari keluarga Duan. Sekarang, keluarga siapa yang saya noda? Dasar brengsek, hari ini aku akan memetakin kakamu. Hei, apa yang kamu mau? Tidak tahukah kamu, sekarang kami punya dukungan yang mulia utusan. Kamu siapa? Dasar sampah. Ayah. Jangan salahkan aku kejam. Jika kau dari awal menyerahkan posisi kepala keluarga dengan patuh, tidak akan ada semua masalah ini. Semua ini, kau yang memaksa. Lagi pula, Istana Xiuluo adalah entitas seperti dewa. Apa salahnya setia kepada Istana Xiuluo? Pemimpin baru Istana Xiuluo kembali ke Pinyang. Yang mulia wakil kiri mengutusku untuk mengurus penyambutan keluarga Duan. Sebagai bagian dari Pinyang, seharusnya menyerahkan semua harta kepada pemimpin baru kita. Mengapa keluarga Duan harus menyerahkan semua harta? Lalu mengapa keluarga Shao tidak menyerahkan? Pemimpin Shao berjasa padaku. Sebagai imbalan, dia dibebaskan. Tidak perlu menyerahkan. Apakah keluarga Duan tidak mau? Yang mulia utusan, asalkan aku, Duan Jingyang, bisa menjadi kepala keluarga Duan, aku akan menyerahkan semua harta keluarga Duan kepada yang mulia pemimpin baru. Dan selamanya, menjadi budak setia pemimpin baru. Siap mati demi kesetiaan. Sisha. Baik, melihat kesetiaanmu. Aku sebagai utusan mengumumkan, kamu diangkat sebagai kepala keluarga Duan yang baru. Bagus. Terima kasih, yang mulia pemimpin. Terima kasih banyak, yang mulia utusan. Kalian masih diam saja ngapain? Cepat ikut aku memberi hormat kepada utusan agung. Kau tua bangka, mendengus apa? Aku sarankan kau cepat berlutut dan hormat kepada utusan agung. Kau panggil aku apa? Baik, akan kukatakan sekali lagi. Aku bilang, kau tua bangka. Di mataku kau nyala. Semut yang bisa kuremukan kapan saja. Aku sarankan kau segera berlutut dan hormat kepada utusan agung. Duan Jingyang, kau cari mati? Aku akan kabulkan permintaanmu. Tahukah kau, aku diangkat langsung oleh utusan agung sebagai kepala keluarga Duan. Berani-beraninya kau memukulku. Justru kau yang kupukul. Jingyang. Ibu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Utusan agung, Jingyang kan kau angkat sendiri sebagai kepala keluarga Duan. Tindakan mereka sekarang sama saja menampar wajahmu, penjaga kiri, dan pemimpin baru. Ini, sepertinya keluarga Duan sudah tidak perlu ada lagi. Dengar semua, utusan agung sudah memberi perintah. Semua anggota keluarga Duan, jangan ada yang dibiarkan hidup. Serang! Kalau begitu, hari ini keluarga Duan akan melawan kalian habis-habisan. Habis-habisan. Kau tertawa apa? Aku hanya berpikir, utusan Xiuluo itu siapa sih? Kau berani menghina utusan agung. Seharusnya aku yang bilang itu. Utusan kecil, berani-beraninya memakai nama kuil Xiuluo untuk menipu dan mengeruk keuntungan di sini. Kau keterlaluan. Penjaga kiri kami sangat dihargai oleh 4 pemimpin kuil. Kekuatannya tak tertandingi di dunia. Dan, jabatannya sebagai penjaga kiri juga diberikan langsung oleh 4 pemimpin. Bisa mendapat bimbingan mereka. Membuktikan penjaga kiri ini benar-benar bukan orang biasa. Sebagai utusan, aku selalu bekerja di bawah penjaga kiri. Dia menyuruhku mengurus acara penyambutan pemimpin baru. Jadi, sekarang aku mewakili kuil Xiuluo. Kau menghina aku. Sama saja menghina kuil Xiuluo kami. Xiaoqi menemukan orang sepertimu. Sepertinya,
makanya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kau cari mati. Berani-beraninya menghina penjaga kiri kami. Kalau dia tidak bisa mengendalikanmu, aku akan mendidikmu untuknya. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai utusan dicabut dan kau diusir dari kuil Siuluo. Kau siapa? Berani-beraninya mengusirku dari kuil Siuluo. Sebagai utusan, kau tidak membela keadilan dunia, malah membantu kejahatan di sini. Orang brengsek sepertimu bahkan tidak layak disebut manusia, apalagi anggota kuil Siuluo. Kau cari mati. Buka matamu yang tolol ini, lihat, apa ini? TT token tertinggi. Dengan token ini, bisa memerintah 100.000 murid kuil Siuluo. Benar, token tertinggi. Lihat token seperti melihat pemimpin kuil. Bagaimana token tertinggi bisa ada di tangan One Air? Jangan-jangan dia. Lihat token tertinggi, cepat berlutut. Bawahan memberi hormat, tuan pemilik token, tuan utusan. Apa-apaan ini? Kau berani memberitahuku apa yang terjadi? Aku hampir mati karena kau. Aku, lihat token seperti melihat putri sendiri. Barusan kita menghinanya begitu lupa. Sepertinya hari ini kita semua harus mati. Tuan utusan, ini tidak benar. Dia hanya putri sulung keluarga MU. Istri muda keluarga Duan. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan kuil Siuluo? Cal Piker? Benar, token itu pasti palsu. Tuan utusan, mereka pasti tahu. Pemimpin kuil baru akan datang ke Pingyang hari ini, jadi memasukkan token tertinggi. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Jah. Benar, aku hampir tertipu. Memasukkan token tertinggi. Itu dosa besar yang pantas dihukum 9 generasi. Ikat Jia. Tunggu. Kau sebagai utusan, melihat token tertinggi tapi tidak mengakui. Kau tahu dosanya. Dan kalian, jika berani bertindak, bisakah menanggung konsekuensinya? Kau masih berakting di sini. Jika tokenmu hari ini asli, kepalaku akan kupotong untukmu. Kau yang bilang. Tuan utusan, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang cari orang untuk mengikatnya, serahkan ke pemimpin kuil baru. Itu akan menjadi jasa besar. Siapa tahu posisi wakil kanan akan menjadi milikmu. Jangan ngawur, ikat dia. Aku lihat siapa yang berani menyentuh istriku. Duan Lishen. Keluarga Duanmu hampir punah dengan kemampuanmu. Apa kau bisa melindunginya? Baiklah, kalian bisa mencoba. Kalian sangat beruntung, wakil kiri akan segera tiba. Kalian bisa mati di tangan wakil kiri. Itu juga keberuntungan kalian. Apa? Wakil kiri akan datang? Kalian pasti mati. Begitu wakil kiri tahu keluarga Duan tidak menghormati kuil Siuluo dan memalsukan token tertinggi, kalian hari ini tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Wakil kiri Dewa Asura tiba. Hormat kepada wakil kiri. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Aku dengar ada pemimpin baru di sini. Di mana? Tidak terlihat. Hamba Zhao Tianqi. Hormat kepada wakil kiri, Tuan. Ini adalah Tuan Shao, untuk persiapan penyambutan. Keluarga Shao telah berusaha keras. Wakil kiri, kami belum melihat pemimpin baru. Tapi kami menemukan seseorang yang menghina Dewa Asura. Itu dia. Orang ini sangat berani. Dan keluarga Duan di belakangnya juga terlibat. Benar. Lihatlah. Nenek Payet. Wakil kiri, apa yang Anda katakan? Berani tidak hormat kepada nenek buyutku. 2 tahun sudah, hebat ya, sudah jadi wakil kiri. Xiaoqi, nenek buyut, kenapa Anda di sini? Aku di sini menghina Dewa Asura. Wakil kiri, Anda dengarkan? Dia mengaku. Dia sedang menghina Dewa Asura. Wakil, kenapa Anda melihatku? Hukum dia. Dia bukan hanya nenek buyutku. Dia adalah nenek buyut seluruh Dewa Asura. Bahkan jika dia menghina Dewa Asura, atau menghancurkan Dewa Asura, aku hanya bisa bertepuk tangan untuknya. Apa? Tuan, itu. Dia memalsukan token tertinggi ini. Token tertinggi? Pemimpin? Memberikan token tertinggi kepada Anda? Kenapa? Kamu tidak senang?
Wakil kiri Dewa Asura, hormat kepada pemimpin. 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 Lalu aku tadi. Bagaimana mungkin dia pemimpin baru? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pemimpin baru? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiaoqi, guruku dan yang lain mengangkatmu sebagai wakil kiri. Tapi kau membiarkan bawahmu berbuat jahat di sini. Bahkan pamer kekuatan. Bahkan memaksa keluarga Duan menyumbang semua harta mereka. Kau tahu dosamu? Pemimpin, aku mendapat kabar Anda akan kembali, lalu mengirimnya. Untuk mempersiapkan penyambutan, aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Sudahlah, mengingat kesetiaanmu kepada Dewa Asura, bangunlah. Tapi mereka... Pemimpin, tenang, pasti akan dihukum berat. Eo, bawa mereka pergi. MU1, bukan, nenek buyut, bukan, pemimpin baru. Mengingat kita adalah satu keluarga. Tolong anggap kami seperti angin, lepaskan kami. Benar, Tuan pemilik istana baru. Kami hanya sementara tergoda oleh setan. Ya, Satu keluarga? Kalian pantas? Pergi dari sini. kakak ipar, kami salah. Kakak ipar, kami salah. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, tuan pemilik istana. Tidak baik, Sao Tianqi. Bahkan masuk ke jalan iblis. Duan Haishan, tidak menyangka kan? Tanpa tingkat dewa, semua orang di sini digabungkan. Bukan lelawangku, Xiao Tianqi. Kamu sekarang sudah dikendalikan oleh iblis, hentikan sekarang. Masih ada waktu. Selama bisa menang, dewa atau iblis, apa bedanya? Kalau begitu, aku Duan Haishan akan mencoba kemampuanmu. Aku ingin melihat apa kemampuanmu. Xiaoqi, Hampir lupa denganmu, tuan pemilik istana Asura yang baru saja dilantik. Semua ini karena kamu, jika bukan karena kamu. Keluarga Duan sudah lama menjadi ikan di talenanku. itu adalah kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Tapi sebenarnya ini bagus juga. Istana Asura memiliki reputasi yang begitu besar di Tiongkok. Dan kamu memegang token tertinggi. Jika aku membunuhmu dan mendapatkan token tertinggi, maka semua kekuatan Istana Asura bisa kugunakan. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Wan Er, hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Sudah kubilang, tanpa tingkat dewa, kalian di mataku hanyalah semut kecil. Ini adalah masuknya tingkat dewa. Legend, kamu ini. Kakek, setahun yang lalu, aku sudah menyentuh lapisan terakhir tingkat dewa, hampir saja menembusnya. Tetapi tiba-tiba mengalami kecelakaan, sehingga tenaga dalamku rusak parah. Jadi, aku menyegel 7 meridian dan 8 pembuluh darahku. Berpura-pura menjadi vegetatif. Di satu sisi, untuk memancing musuh keluar. Di sisi lain, untuk memulihkan tenaga dalamku dengan cepat. Baru saja, aku akhirnya menyadari alasan aku masuk ke dunia bela diri, yaitu untuk melindungi orang yang kucintai. Karena itulah, aku bisa langsung menembus tingkat dewa. Lycan, kamu. Wan Er, terima kasih sudah melindungiku selama ini. Sekarang, saatnya aku yang melindungimu. Apa itu tingkat dewa? Hari ini akan kuperlihatkan. Apa itu kekuatan sihir? Sudah kubilang, jangan biarkan dia kembali. Ngomong sama kami buat apa? Ngomong langsung sama dia. Ini harus dibicarakan sama si kakak. Ngomong sama aku buat apa? Aku juga nggak berani melawan nona kecil itu. Kita menang. Pelankan suara, kita main lagi. Sudah. Setelah selesai satu ronde, bangunlah. Cepetan, masing-masing 5.000 sit up, baru boleh. Tinggal satu ronde bangun. 5.000 kali. Lihatlah kami, sudah tua begini. Kalian sadar juga kalau sudah tua? Pinggangmu, lehermu, bahumu yang radang. Nggak mau dijaga lagi? Cepat bangun olahraga. Wan Er, 5.000 kali itu terlalu banyak. Kalian, peringkat kedua dan ketiga di bawah tingkat dewa. Peringkat keempat dan kelima, 5.000 sit up. Masih mengeluh kebanyakan?
Peringkat kita. Kok turun? Karena sekarang aku yang pertama. Sudah kembali. Li Chen, akhirnya kau kembali. Cepat bawa pulang istrimu, iya. Jangan sampai dia kembali ke rumah orang tuanya lagi. Kami sudah kecapean, iya, bawa pulang. Istrimu ini suruh kami lompat tali. Terus suruh sit up, kami benar-benar nggak tahan lagi. Berani-beraninya kalian mengadu. Sayang, para guru sudah banyak berolahraga akhir-akhir ini. Hari ini biarkan mereka istirahat. Baiklah, baiklah. Kau temani para guru sebentar, aku masak. Masak lebih baik serahkan ke istrimu. Kau temani kami main. Iya, nanti dia mulai lagi. Suruh sit up, mereka berdua benar. Berani-beraninya terus mengadu, masing-masing 10.000 kali. Jangan.